Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata menarik hari ini begitu. Mengapa seorang Jokowi ya sampai hari ini pun ya selalu cawe-cawenya sudah mulai berganti begitu kan. Ada pengamat mengatakan bahwa saat ini ya Jokowi dinilai kemidan terus untuk bereskan ya perseteruan antara Bobby dan Ijek di situ begitu kan. Jadi saya kira bahwa Pak Jokowi sekarang sudah tidak fokus lagi untuk kepada rakyat Indonesia, malah seolah-olah saya melihat bahwa Jokowi ya sibuk bagaimana menantunya ya bisa menang di situ begitu. Kira-kira seperti itulah logikanya. Maka yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya, pengamat ada yang menilai bahwa seorang Jokowi itu mengapa ya kemidan terus, tidak lagi ke Jawa Tengah, ada apa begitu kan. Maka yang menjadi perseteruan penting dalam hal ini begitu kan ya, terkait dengan diusungnya Bobby dari Partai Golkar untuk maju sebagai gubernur di Sumut di situ begitu kan, menandakan bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian seorang Jokowi di situ begitu kan ya, untuk citra baik seorang Bobby di situ. Akankah bansos ini akan dimainkan kembali? Ini pertanyaan dari netizen di situ begitu. Maka saya kira dengan adanya seperti ini oke lah, tidak menjadi masalah, siapapun boleh begitu kan. Tapi satu sisi ya perlawanan dari PDIP itu semakin ketat di situ begitu. Ya bukan tidak mungkin lawan dari Bobby ini adalah seorang kader PDIP yang kemudian punya mentalitas yang kuat, punya karakter yang kuat di situ begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini maka saya kira perlawanan yang di situ pasti 01, 03 mereka bersatu ya, sedangkan 02 mereka mengusung dia sendiri begitu. Maka saya lihat cawe-cawenya ya mulai nampak ini begitu. Tapi yang jelas oke lah, tidak menjadi masalah karena ini bagian dari bagian dari strategi mereka begitu kan ya, dan bahkan seorang Bobby ya seolah-olah mereka bagaimana kalau peran Jokowi ini akan dimainkan di situ begitu kan ya. Beberapa hari yang lalu begitu kan lebarannya seorang Jokowi, mereka ke Medan begitu kan ya, dan bahkan ya ada Bobby di situ, terus kemudian ada Jokowi di situ, entah apa yang kemudian mereka lakukan. Tapi yang jelas ya, yang awalnya ke Jawa Tengah terus biasanya begitu kan ya, sebelum Pilpres saja mereka ke Jawa Tengah terus. sedangkan sekarang coba bayangkan sekarang ya sudah ke Medan begitu kan. Ya karena menantunya katanya dan kabarnya ya sudah ditunjuk oleh Partai Golkar untuk maju sebagai gubernur begitu, dan bahkan Gerindra pun ya akan mengusung seorang Bobby di situ begitu. Entah apa yang kemudian mereka lakukan, entah apa strategi mereka yang akan lakukan, tapi yang jelas ya Partai Nasdem dan PDIP ya mulai membangun konsolidasi di situ ya untuk melawan si Bobby ini begitu. Saya kira ya kita tunggu saja. Hasto sudah beberapa kali mengatakan tidak ada kata ya yang kemudian Bobby akan didukung oleh PDIP. Sudah jelas di situ begitu. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja mau berspekulasi apapun, tapi inilah negara demokrasi begitu. Pasti nuansa-nuansa dari strategi politik yang dimainkan oleh Bobby ya, bukan tidak mungkin peran Jokowi itu yang sangat tinggi ya, maka ya kesempatan di situ begitu kan. Kapan lagi mereka begitu, sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya kita lihat saja sebuah realitasnya nanti. Pertarungan ini adalah menurut saya ya di berbagai daerah manapun begitu, pertarungannya adalah 01 dan 03 mereka akan bersatu melawan orang-orang Jokowi begitu kan. Lihat saja di Jawa Timur nantinya begitu. Di Jawa Timur pasti antara Partai Nasdem, PKB, PKS, ya PDIP, ya bukan tidak mungkin mereka bersatu untuk lawan Hovifah. Bukan tidak mungkin di situ begitu. Ya kita lihat saja ke depannya, karena
nuansa-nuansa seperti ini, bagaimana kepemimpinan seorang Prabowo ketika kepala daerah itu dari 01 dan 03, mereka tidak akan berkutik di situ begitu kan. Apalagi sudah di parlemen. Di parlemen kemenangan dari seorang PDIP itu sudah jelas di situ begitu. Jadi sebuah keharusan kalau menurut saya pribadi ini menjadi cikal bakal untuk bagaimana mereka untuk bertarung dalam nuansa pilkada ini. Tetapi dalam beberapa penilaian yang kemudian dilakukan oleh oleh pengamat mengatakan bahwa kenapa peran dari seorang Bobi ini tidak begitu pengaruh penting di situ begitu kan? Maka minta bantuan ya, seolah-olah seperti itu begitu kan, seolah-olah peran Jokowi itu harus dimasukkan di situ begitu kan untuk bisa memenangkan seorang Bobi ya untuk menjadi gubernur. Tapi saya rasa ini dalam nuansa spekulasi begitu kan ya. Mari kita baca. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat silaturahmi hari Lebaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Medan ya, ke Sumatera Utara di Sumut ya, bukan merupakan lewatan biasa ya. Sebab itu dilakukan di tengah persaingan menantu Jokowi, Bobi Nasution atau Ketua Dewan Pembina Daerah Sumatera Utara Partai Golkar, Musa Rejeksan alias Ijek ya, untuk maju sebagai calon gubernur Sumut Pilkada 2024. Maka yang jelas ya, banyak yang kemudian tidak terima Partai Golkar di situ, apalagi anak buah mereka begitu kan. Ujang menjelaskan sebagai Presiden Jokowi masih bisa memanggil Ijek untuk meminta supaya maju bersama dengan Bobi di Pilgub Sumut. Kemungkinan Ijek memenangkan Bobi bukan sesuatu yang mustahil. Sebab apabila ingin menang, kata pengamat internal Golkar di Sumatera Utara, haruslah bersatu. Bobi Nasution yang kemudian menjabat wali kota Medan mendapat lampu hijau dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk maju di Pilgub Sumut. Menantu Jokowi hadir di acara penyerahan kepada bakal calon dan wakil kepala daerah dari berbagai daerah untuk Pilkada 2024 di kantor DPP Partai Golkar pada hari Sabtu 6 April 2024. Ketua Tim Perjaringan calon kepala daerah DPD Partai Golkar Sumut, Riza Fahrumi, terakhir kemudian mengkritik klaim Bobi tersebut. Fahrumi mengatakan Bobi juga mendapatkan penugasan dan belum ditetapkan sebagai calon yang diusung. Apalagi kata dia, Ejek menjadi nama kuat dalam bursa cagup Sumut. Nah, ini yang kemudian bertentangan di situ begitu kan ya. Saya kira apakah Partai Golkar akan menyerah kepada kader-kader mereka atau selain kader mereka? Lantas yang menjadi pertanyaan hari ini adalah apakah Bobi sudah menjadi Partai Golkar? Nah, itu persaingan-persaingan ketat hari ini begitu kan ya. Saya kira apa yang kemudian diungkapkan sekarang ini, sedangkan Partai Golkar sendiri ya, kadernya sendiri akan maju di situ begitu kan. Apakah Bobi akan menjadi wakil? Ya, kita tunggu saja. Persaingan semakin ketat di situ begitu kan ya. Atau jangan-jangan ya mau koalisi lagi dengan siapa ya? Yang jelas PAN, apakah bisa di situ begitu kan ya? Jauh di situ begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa ya Bobi akan kesulitan di situ. Mau ke 01 yang jelas masih jauh. Mau ke PDIP sudah tutup pintu begitu kan ya. Kira-kira seperti itulah ya. Ini pertarungan yang sangat luar biasa. Sehingga Bobi tidak bisa mengatasi nuansa-nuansa hal seperti ini, Jokowi lah datang begitu kan ya, sebagai peran penting di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya Dini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.